Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa malam Sabtu ya, perjalanan kita ke arah timur. Ini bersama 176 Pak Amas. Sepanjang perjalanan berbagai permasalahan dihadapi ini. Setidaknya ada 4 ya. Baik, langsung kita mulai saja perjalanan ini ya. Sebelumnya saya nongkrong-nongkrong sama Mas Budi ini sebagai kondektur ya. Beliau mengungkapkan sulitnya mendapatkan penumpang saat ini dan sepinya perjalanan ataupun bus-bus angkutan umum. Namun demikian kemacetan juga tetap saja terjadi, apalagi di malam Sabtu. Pak Amas sendiri juga mengakui seperti itu. Bus akap yang jalan itu semakin sedikit. GR pun untuk hari ini hanya ada 2 ya. R176 Sidarja Jakarta yang berangkat pukul 17.30 dan R127 yang berangkat pukul 8 malam. Nah, ini pukul 17.30 kita mulai berangkat. Untuk duaan tuh. Oh, belah itu tuh. Penumpang yang ada saat ini baru 26 dari batas minimal 25, dan ini kita tetap berusaha untuk mendapatkan penumpang yang lebih banyak, paling tidak di atas 30. Jadi Pak Asep sebagai agen sibuk mencari penumpang bersama Pak Kondektur. Dan ini Pak Asep lagi siap-siap untuk menjemput calon penumpang ya. Biasanya saya di WA Yono nggak ada. Yono kemarin turun. Oh gitu. Turun ini. Sama siapa Pak? Sama Asep. Oh. Jalan yang ini. Ini juga. Oh. Jalan sekarang jadi ini sih serap. Serap ya. Munirnya pindah. Infonya kan. Ilham ya Pak ya. Namanya Ke Prima Jasa. ada perusahaan baru. Wah. Pindah itu. Tadi baru saja masuk pintu tol Pasar Bo ya. Tiba-tiba yang bagian belakang AC-nya bocor gitu ya. Terus ada penumpang yang teriak-teriak gitu ya karena bocor. Sebenarnya kan nggak perlu teriak, kalau masih 26 penumpang kan bisa saja geser di bangku sebelahnya, tapi ya namanya penumpang kan macam-macam. Pak Amas yang dikenal orangnya sabar aja sampai ikutan teriak ya. Ya nggak usah teriak kayak gitulah, sampai begitu. Saya juga jadi nggak enak juga kan seperti itu. Ya harapannya moga-moga emosinya nggak terbawa di jalan gitu ya. Dan kita memasuki tol Bekasi ini sudah langsung dihadapkan dengan kendaraan yang mulai berjubel.
Dari sebelah kiri ada Sahalah ya, dengan suit kelasnya sleeper yang bersasis Hino. Sahalah ini termasuk bus yang melayani Jakarta Muriaan ya, Kudus, Pati, Kudus, Rembang, Jepara, dan memasuki KM 30 lalu lintas sudah amat sangat padat. Kita mencoba untuk menyusuri bahu jalan bersama dengan Sahalah. Sepertinya tidak ada pilihan jalur yang lain lagi ya teman-teman ya. Ini begitu padatnya jalur yang ada di sini. Murni Jaya di depan, dan ini ternyata sedang ada masalah ya, trouble ya kayaknya ya, karena di depannya lagi ada Murni Jaya yang juga berhenti. Sebelah kanan kita yang juga terjebak dalam kemacetan adalah Haryanto HR144. Nah, itu ada personel Murni Jaya yang berlari-larian ya, dari bis belakang ke bis di depannya. Di depan ini adalah rest area KM 39, dan memasuki Kerawang Barat kita terpepet-pepet ya oleh Sinar Jaya yang ada di sebelah kanan kita. Dan dia langsung melaju di depan, kita ikuti saja. Menjelang KM 47 lalu lintas masih padat karena ada arus dari kiri, yaitu arus dari mobil kecil yang turun dari outletnya MBZ ya. Nah, kita sedikit tertinggal sama kendaraan di depan, dan terus saja melaju. Di sebelah kanan ada Prima Jasa Tasik Jakarta. Prima Jasa ini banyak yang masih menggunakan sasis Hino RG ya, tapi kecepatannya luar biasa.
Kalau dari papan rambu di Jati Asih ya, itu waktu kita mau memasuki tol di Bekasi itu ada pengumuman atau ada tulisan bahwa kemacetan yang bisa ditempuh dari Jati Asih sampai dengan Cikampek adalah 4 jam. Luar biasa ya. Biasanya dari Kampung Rambutan sampai Cilenyi ini hanya 2,5 jam. Ini hanya untuk melintasi kemacetan saja butuh waktu 4 jam. Bisa dilihat kemacetan di sebelah kiri, mobil-mobil kecil ya, sangat rapat dan dibatasi oleh kerucut rambu atau kon yang cukup panjang, sehingga ini juga sedikit banyak membantu kelancaran di jalur utama yang ada di bawahnya. Jelang pintu keluar Kelari, lalu lintas sudah mulai cair dan lancar. Tapi kemudian rapat kembali karena di depan ada pembangunan jalan. Dan sebenarnya ujung dari kemacetan itu adalah pembangunan jalan ini ya. Jalur menjadi 4 dari awalnya 6, sehingga penyempitan ini menjadikan sebuah bottleneck yang menyebabkan lalu lintas menjadi tersendat. Oh, bukan cuma 4 ya, ini malah menjadi 3 lajur. Dan yang paling kiri ini bahu jalan yang menjadi lajur 1. Kemacetan yang cukup parah dan lama menyebabkan orang menahan untuk tidak buang air, dan akhirnya begitu kita lepas dari pintu tol Kaliurip di KM 6970 sebelum KM 72, Pak Amas memikirkan mobilnya karena ada sedikit gangguan pada roda depan, dan kesempatan itu digunakan oleh para penumpang untuk turun dan melepas hajatnya berupa buang air kecil di pinggir tol. Pukul 00.30 kita baru keluar dari pintu tol Cilenyi, dan itu sudah terlalu lama ya, dari setengah 6 ke setengah 1, sudah hampir 8 jam kita terjebak macet di tol ya. Mungkin bisa menjadi sebuah renungan bagi PO Gapuraning Rahayu ya, untuk mengaktifkan kembali kontrol KM 72. Karena dengan adanya kontrol di rest area ini juga cukup membantu bagi penumpang untuk sedikit
melepas lelah dan yang akan buang hajat. Dan kadang juga itu ikut meramaikan warung-warung kecil yang ada di sekitarnya. Memasuki Rancaikek ada bis Budiman dari Depok ya, ini kencang sekali, tahu-tahu sudah bergeser ke kanan kemudian ke kiri lagi. Nah, kalau dipikir-pikir jalanan ini terutama yang jalur selatan ya, dari masuk tol itu lebih banyak ketemu Budiman ya. Walaupun kita ketemunya masih di Rancaikek, tetapi secara umum bis Budiman ini masih bertahan pada jalur-jalur yang menjadi trayeknya. Tidak ada jalur yang ditutup kecuali Priok kemarin itu karena minimnya penumpang dan tidak tersedianya personel. PO Budiman ini bahkan rencananya akan membuka trayek lagi yang dimulai atau startnya dari antara Kawonganten ataupun Gandrung Mangu dan arahnya bisa ke barat atau ke timur. Pukul 01 sampai 01.30 kita di rumah makan, dan 1.30 ini kita bersiap melakukan perjalanan lagi ke timur. Nah, ini juga salah satu insiden ya, dimana ada penumpang yang ketiduran dan pas berangkat baru mau turun di Nagrek sudah bingung mau nyari kamar kecil karena kebelet. Tadi waktu mau berangkat dari Genarasa untuk melanjutkan perjalanan, seorang penumpang hilang ya, dipanggil-panggil sampai panggilan terakhir tidak nongol. Kondektur dan satu penumpang mencari di seberang jalan karena sepertinya dia melihat tadi orang yang hilang itu menyeberang jalan. Dan benar, ternyata orang itu ada di pom bensin seberang dan malah mandi di situ. Katanya minta ditinggal saja. Sepertinya orang bermasalah ya, seperti agak-agak stres gitu. Jadi akhirnya mau kita tinggal. Begitu bis mulai berjalan, dia lari untuk menghentikan bis dan mau ikut jalan lagi. Ya, Pak Amas memang sedang diuji kesabarannya. Alhamdulillah perjalanan dari Limbangan menuju ke arah timur lumayan lancar, tidak ada hambatan. Tadi waktu di rumah makan ada kabar dari kru yang baru berangkat dari timur, ada truk yang mengalami kecelakaan dan menghalangi jalan, dan ternyata berita itu tidak ada, atau mungkin sudah dievakuasi atau mungkin hanya isu saja ya. Dan kita ada di belakang 007, ini yang suka saya naiki bis ini ya, Budiman Karangpucung Kalideres. Mungkin yang nyopir Pak Jujun. Kalau dulu Pak Darto, dan Pak Darto sudah pindah ke
pariwisata kalau nggak ke arah Bandung. Hibah itu jalur baru apa ya Pak ya? Hibah utama tadi Pak. Iya itu Ilham waktu itu dari Jogja. Oh jalur Jogja itu Pak. Oh. Sampai Bandung. Iya. Oh iya toh. Baru tahu ya.
Perjalanan sudah mulai normal kembali, lalu lintas sudah seperti biasanya, dan seperti biasa Pak Amas sudah mulai nyalip-nyalip lagi dengan tenangnya. Seandainya tidak ada kemacetan, mungkin jam 1 malam sudah sampai tujuan. Tapi kemacetan di kali ini lumayan padat dan rapat, hampir mirip seperti kemacetan pada tahun 2018 ketika dilakukan pembangunan tol layang Japek 2 yang sekarang dinamakan MBZ. Lepas dari Lingkar Gentong, jalan malah menjadi sepi karena ini sudah menjelang subuh ya. Jadi kita bisa sedikit santai menikmati perjalanan bersama kaki-kaki yang sudah mulai bengkak karena kelamaan duduk. Tanjakan Gentong nampaknya malam-malam menjelang pagi ini banyak diselimuti oleh kabut. Jadi menambah syahdunya Sabtu pagi. Kalau nggak boleh dibilang wingit ya, karena daerah ini kadang-kadang memang suka tiba-tiba berkabut, padahal yang lainnya enggak. Seperti biasa dalam setiap perjalanan saya selalu ngobrol ngalor ngidul sama Pak sopir ya. Bersama Pak Amas ini saya menanyakan jadwalnya Pak Imat ya, kapan beliau mulai jalan. Dan saya lupa bahwa dulu itu pernah dikasih tahu antara Pak Imat dan Pak Amas ini hubungannya dekat, karena Pak Amas ternyata adalah adik kandung dari Pak Imat.
jadi makin enak saja kita ngobrolnya. Bukan dari Pak Amas saya tahu bahwa Pak Imat itu adalah kakaknya Pak Amas. Justru dulu waktu sebelum corona saya ngobrol-ngobrol sama Pak Ruhimat. Justru Pak Ruhimat atau Pak Imat ini yang ngasih tahu kalau Pak Amas itu adalah adiknya. Tapi dengan berjalannya waktu saya sudah lupa cerita itu. Memang banyak orang-orang yang bersaudara di Gapuraning Rahayu. Pak Uju sama Pak Domba ya, itu kakak beradik juga. Tapi keduanya sudah pensiun ya dari jalur Cilacap Jakarta, dan jalur Cilacap Jakarta sendiri juga sudah dipensiunkan. Ada juga Pak JJ dan Riko ya. Riko adalah putranya Pak JJ. Secara total perjalanan yang saya tempuh ini adalah 12 jam. Dari setengah 6 sore hingga setengah 6 pagi. Bagi saya ini perjalanan yang cukup menyedihkan, karena selain badan menjadi capek dan pegal-pegal, juga sering terbawa emosi-emosi yang ada di sepanjang perjalanan. Karena ketidaknyamanan yang dilakukan oleh penumpang yang lain, seperti yang sudah saya ceritakan di depan tadi ya. Di SPBU Ciaur ternyata R179 sudah ada duluan, dan dia berangkat lebih dulu setelah memindah penumpang-penumpang jurusan Sidareja dari 176. Bis ini akan istirahat di Karangpucung saja, tidak sampai Sidareja. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu perjalanan kita. Kita jumpa kapan-kapan. Salam.